Atur kepercayaan gue jagongan warung VOA, aku Cak Supi. Aku ning sini. Nah ini masih dalam suasana dingin, meskipun kelihatannya seperti ini ya, tapi ini jangan salah menggigit dinginnya nih Dulur. Anginnya juga sih. Iya. Sebenarnya kalau udaranya aja itu nggak terlalu dingin kalau untuk ukuran orang tropis seperti kita-kita, yang DNA-nya tropis, tetap aja dingin ini. Iya sih, Cak. Nah, dan ini masih dalam suasana di Amerika ya. Pasca inaugurasi. Inaugurasi ya, suasananya sudah agak tenang sedikit ya. Kemarin kan habis inaugurasi ada demo besar-besaran. Kemudian juga diikuti demo lagi. Betul, pokoknya sekarang benar-benar warga Amerika itu berusaha untuk mempraktekkan hak untuk mereka berpendapat. Berpendapat dan juga tidak setuju dengan pemerintah. Dan di sini dijamin memang boleh ya. Dan juga kita ingat, kita tahu bahwa Pak Presiden baru, Presiden Donald Trump mengeluarkan sejumlah executive order atau impres istilahnya di Indonesia ya, itu membatalkan semua atau sejumlah kebiasaan yang lalu. Nah, salah satunya tentang imigrasi Lur. Ini menjadi ramai karena ini isu tradisional yang lama di Amerika. Tapi sampai sekarang pun belum ada solusi yang komprehensif bahwa sekarang ini ada sekitar 11 juta warga pendatang yang dikatakan gelap. Saya nggak setuju dengan gelap. Nggak ada manusia itu yang ilegal atau yang gelap. Undocumented, atau yang tidak punya surat-surat resmi. Jadi biasanya yang datang ke sini menggunakan visa resmi ya. Kemudian ketika visanya kedaluarsa, tetap tinggal di sini, bekerja di sini. Nah, di masa Presiden Trump ini kemarin sudah berjanji dalam kampanyenya ingin meng-crackdown atau menindak tegasi orang-orang yang masuk ke Amerika atau yang tinggal di Amerika secara ilegal. Nah ini tapi ini dari dulu susah karena jumlahnya segitu besarnya. Kemudian bagaimana caranya? Tapi ini langkah upaya Donald Trump ini. Yang dijanjikan waktu itu adalah untuk membangun tembok. Itu biayanya diperkirakan 15 sampai 20 miliar dolar itu ya. Itu berarti berapa triliun gitu. Nah, karena emang itu kan ribuan mile ya. Meskipun sebenarnya sekarang sudah ada sebagian yang sudah ada temboknya. Tapi memang sebagian besar belum. Jika 10-12 meter tembok dibangun sepanjang perbatasan Meksiko, tembok ini akan merentang dari Teluk Meksiko sampai ke Laut Pasifik. Sadly, people try to go around the wall, swimming in the Pacific Ocean or in little fishing boats, and they drown. Sebagai pendiri Border Angel, Enrique Morones berusaha membantu pendatang di sepanjang perbatasan, termasuk mereka yang menderita dehidrasi di padang pasir, yang menjadi penyebab utama meninggalnya imigran. This wall of Operation Gatekeeper from 1994 has led to the death of more than 11,000 people. More than 11,000 people since 1994. The U.S.-Mexican border is 2,000 miles. A third of it has walls. Wherever there's cities, there's walls. Presiden Donald Trump mengatakan tembok ini sangat diperlukan untuk mencegah masuknya pendatang gelap dari negara-negara Amerika Tengah. Meski di daerah yang sulit dilewati tidak dipasang penghalang, daerah ini diawasi dengan teknologi pengawas dari udara. If people have the impression that the border is totally open, that's a false impression. You know, we have about 600 miles of border fencing. Most of it's pretty formidable, but then there are natural barriers. I mean, are there places where there are 11,000-foot peaks in the border, like in El Altar, which is a common clandestine crossing point in Arizona, and it's exceedingly dangerous to go across there. Pensiunan polisi kota San Diego, Sean Murphy mengatakan arus pendatang ilegal menyusut di California Selatan karena ada pagar pembatas. Namun mereka pindah ke daerah timur. It's all been pushed out toward the desert area. And, you know, the smugglers, the coyotes, as it were, they really don't care. You know, here we are. We're back you're in the United States. Go that way, and you got people out there. They're dying. They're dying because they're dying of thirst and heat exhaustion and exposure. You know, those are the guys you want to go after. Menurut penelitian harian The Washington Post, untuk membangun tembok di perbatasan yang belum ada pembatas, diperlukan biaya sekitar 25 miliar dolar Amerika. Sementara dalam kampanye, Presiden Trump memperkirakan biayanya hanya separuh dari jumlah itu. Demikian laporan tim VOA. Cak, aku bangun temboknya satu-satu gitu ya? Batannya disusun sisi-sisi. Nah iya, gimana? Tapi pakai dengan teknologi modern lah. Tapi ini memang bermasalah juga, meskipun ada orang bilang meskipun nanti dibangun tembok, namanya orang berimigrasi atau untuk mencari penghidupan yang lebih baik, itu nggak bisa
batasi ditahan. atau ditahan dengan tembok seperti apapun lah. Ya, tapi ini juga malah memicu kekesalan ya sama Presiden Meksiko ya. Bahkan dibatalkan karena pertemuan Ya. sudah direncanakan karena ada ada ketidaksepakatan siapa yang membiayai. Ya nggak mau lah Meksiko membiayai, wong itu rencananya Amerika kok suruh membiayai gitu kan. Tapi kemudian Donald Trump bilang ya bisa dengan cara tak pajak impor dan Pajaknya sebagainya. Wah, itu kan ditambahkan. malah rumit, ada perang perdagangan dan sebagainya. Tapi Ya, tapi gimana caranya bisa membiayai sesuatu tanpa punya income? nah iya itu. Pemasukan. Nah, ini Makanya ini menjadi solusinya. menarik. Jadi kita memang ini ngobrol-ngobrol tentang masalah imigrasi atau pendatang di Amerika. Tapi setelah yang satu ini kita terus lagi dulu.